Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita niat belajar memperdalam ilmu agama, utamanya dalam kitab Safinatun Najah, kajian fikih. Simak baik-baik untuk bekal kita di masa yang akan datang supaya kita benar-benar bisa mengamalkan agama ini dengan benar. Sampailah kita kepada Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun syurutul wudu'i asyaratun. Syarat-syarat wudu ada 10. Syarat sahnya wudu itu ada 10. Jadi kalau syarat ini tidak terpenuhi maka wudunya tidak sah. Kalau terpenuhi cukup 10 baru wudunya dikatakan sah. Yang pertama Islam. Jadi syarat sah wudu itu diantaranya Islam. Jadi kalau orang non muslim bukan agama Islam wudunya tidak sah. Nomor 2 tamyiz. Tamyiz ini adalah anak yang bisa makan sendiri, minum sendiri tanpa bantuan orang lain, dan cebok sendiri. Tahu cebok ya? Garing maturah akil latibi bisa. Nikah sudah mencapai batas tamyiz. Biasanya umur 7 tahun. Baik laki-laki atau perempuan. Itu namanya tamyiz. Jadi kalau ada orang anak wudu, baik perempuan atau laki-laki, dia belum tamyiz, maka wudunya tidak sah. Syaratnya itu harus tamyiz. Rata-rata itu umur 7 tahun. Yang kedua, wan naqa'u 'anil haidhi wan nifasi. Dia bersih, suci dari haid dan nifas. Jadi syarat sahnya wudu itu kalau dia suci dari haid dan nifas, ini untuk perempuan khusus. Jadi kalau ada orang haid atau ada orang nifas, lagi haid atau lagi nifas, maka jika dia berwudu maka wudunya tidak sah. Karena syaratnya sahnya wudu itu harus suci atau tidak haid dan tidak nifas. Kemudian syarat berikutnya itu 2, 3. Yang keempat, wa amma yamna'ul wusul al-ma'i ila al-basharati, dan orang itu bersih dari sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Jadi kalau orang wudu, syaratnya itu harus tidak ada di anggota wudunya itu sesuatu yang mencegah sampainya air. Misalnya ada lem tebal. Karena air waktu wudu tidak nyampe ke kulitnya, maka wudunya tidak sah. Harus bersih anggota wudu. Masih ingat anggota wudu? Wajah, tangan, kepala, kaki. Nah itu harus tidak ada penghalang. Kalau sampai ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, maka wudunya tidak sah. Kemudian syarat berikutnya, wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'. Tidak boleh ada sesuatu di anggota yang akan merubah air. Di anggota wudu khususnya. Jadi misalnya di tangannya atau di wajahnya ada bedak atau ada tinta, itu kan merubah kemurnian air. Jika kita wudu lalu air itu berubah karena sesuatu itu atau darah dan lain sebagainya, maka wudunya tidak sah. Harus dalam anggota wudu itu tidak ada sesuatu yang dapat merubah air. Kalau tadi tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Terus yang ini tidak boleh ada sesuatu yang dapat merubah air. Seperti ada tinta atau pewarna dan lain sebagainya yang dapat merubah kemurnian air. Kemudian selanjutnya wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui, mempunyai ilmu dengan kefarduannya.
Maksudnya syaratnya orang wudhu itu, orang yang mau wudhu ini harus tahu bahwa wudhu ini hukumnya fardu. Kalau hanya wudhu aja sementara kudu sareng panjenengan tak oning sewudhu nikah fardu, maka tak sah wudhu. Harus yakin dalam hati engkau wudhu harus oning sewudhu nikah hukumnya wajib atau fardu. Mun badareng wudhu sementara tak tahu sewudhu nikah hukuman apa, nikah tak sah wudhu. Nikah seperlu ngas teteh. Jadi kalau orang wudhu, syaratnya sah wudhunya itu kalau orang itu, anak itu tahu bahwa wudhu yang akan dilaksanakan itu hukumnya wajib atau fardu. Kemudian syarat selanjutnya wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Orang yang wudhu ini syaratnya supaya sah, dia tidak meyakini fardu-fardunya wudhu itu, fardu yang sudah ditentukan itu, dia meyakini sunnah. Misalnya ada orang wudhu, saya wudhu, habis wudhu saya meyakini bahwa semua apa yang saya lakukan dalam wudhu itu sunnah, maka wudhunya tidak sah. Karena dalam wudhu ini ada yang hukumnya fardu, ada yang hukumnya sunnah. Contoh yang jelas-jelas fardu, niat dalam wudhu hukumnya fardu. Membasuh muka fardu, membasuh kedua tangan fardu. Misalnya saya wudhu, saya meyakini bahwa membasuh muka itu sunnah, maka wudhunya tidak sah. Jadi orang yang berwudhu itu harus tidak boleh berkeyakinan di antara fardu-fardunya wudhu itu diyakini sebagai sunnah. Atau lebih gampangnya kalau untuk orang awam, anggap saja semua pekerjaan wudhu itu hukumnya fardu. Itu lebih selamat daripada ragu. Wah semuanya pekerjaan wudhu itu sunnah. Ada yang sunnah memang, tapi takut kena yang fardu, maka hukumnya tidak sah. Jadi lebih selamatnya untuk orang kita awam, kalau berwudhu itu harus yakin semua pekerjaan wudhu itu hukumnya fardu. Mimi, dengarkan. Ini anak saya soalnya. Kalau anak orang terserah lah. Kalau anak saya tidak boleh, harus dengarkan ya. Mau uang 10.000 kan? Ya, jadi intinya kalau orang wudhu itu harus yakin kelakuan dalam wudhu kasah hukumnya fardu. Ini kan lebih selamat. Mun misalnya meyakini seseorang bahwa pekerjaan wudhu itu yang jelas-jelas fardu dibilang sunnah, maka hukum wudhunya tidak sah. Nikah perlu hati-hati. Melana fikih nikah penting perlu. Kadang orang hanya wudhu, tidak tahu bahwa wudhu itu hukumnya fardu, udah tidak sah. Apalagi pekerjaan-pekerjaan di dalam wudhu itu dibilang sunnah, padahal itu fardu, jelas-jelas fardu, maka tidak sah juga. Maka perlu kita ngaji, mengulang kembali tentang hukum fikih. Selanjutnya, wal ma'ut tahur, syaratnya wudhu itu sah kalau ada pakai air suci dan mensucikan. Jadi airnya itu harus suci dan bisa mensucikan, itu syaratnya. Ini umum lah. Kalau ada orang wudhu pakai air najis, ya tidak sah wudhunya. Karena syarat sah wudhu ini harus air ngeseceh ben nyuciaki. Saya wudhu pakai air kencing, apa hukum wudhu saya? Tidak sah. Tapi saya pakai air wudhu, air kencing saya sendiri Ustaz. Terserah, mau kencingnya jin ke, kencingnya malaikat ke, kencingnya binatang ke, karena itu hukumnya najis. Syarat sahnya wudhu harus pakai air yang suci dan mensucikan. Selanjutnya syarat berikutnya wadkhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadas. Nah, yang kedua ini syarat yang terakhir dua ini, satu syaratnya harus masuk waktu dan muwalah ini khusus bagi orang yang selalu berhadas. Maksudnya orang yang berhadas, orang yang selalu keluar air kencing. Terter tak betul.
atau sering keluar wadi. Kalau perempuan itu keputihan, itu kan selalu berhadas. Atau sering keluar madhi, bukan mani ya, madhi. Maka ketiga kategori ini dihukumi orang yang selalu berhadas. Sering keluar air kencing, sering keluar air madhi, sering keluar air wadi, sering keluar darah istihadah termasuk. Nah, itu bagi orang yang seperti ini maka ada tambahan syarat 2. Kalau dia mau wudhu, syaratnya harus masuk waktu. Orang yang selalu berhadas ini tidak sah kalau dia wudhu belum masuk waktu. Misalnya zuhur jam 12 pas, dia wudhu jam 12 kurang 1 menit, maka wudhunya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ini menjadi syarat. Kenapa syaratnya harus masuk waktu? Karena orang ini orang yang selalu berhadas. Orang tercer yang betul, orang yang istihadah kalau perempuan, atau keputihan kalau perempuan, atau kalau laki perempuan sering keluar air madhi, bukan wadi ya, bukan mani. Sering keluar air madhi ataupun wadi. Nah, tidak tahu kalau laki-laki ini dibilang apa sering keluar air itu. Intinya orang yang selalu berhadas itu syaratnya ditambah 2. 1 harus masuk waktu, kedua harus mualah, nyambung. Wudhunya itu tidak boleh putus-putus. Basuh muka sekarang, dapat 1 jam baru basuh tangan. Nah, itu tidak boleh. Walaupun kalau orang itu tidak selalu berhadas, itu sah. Misalnya kita normal nih, wudhu, makin wudhu, maco muah, depak ke compong, maco tangan kanan, depak ke jeding, maco tangan kiri, maksud tetap langsung, itu sah. Sepenting tertib ji, karena hukumnya sunnah, menyambung itu sunnah. Tapi kalau orang daimul hadas, orang yang selalu berhadas, maka menjadi syarat harus wudhunya itu tidak boleh diselang waktu lama, harus nyambung. Jadi selesai waktu itu juga. Ingat ya, orang yang selalu berhadas ditambah 2 syarat. 1 masuk waktu, kedua wudhunya itu mualah, berkesinambungan. Jangan diselang waktu yang lama. Habis basuh muka langsung basuh tangan kiri, sebagian kepala, telinga, sunnah. Kemudian kedua kaki sampai mata kaki. Ini harus berkesinambungan, langsung tak boleh selah. Khusus bagi yang daimul hadas, orang yang selalu berhadas. Untuk ibu-ibu khususnya kaum wanita yang sering tidak tahu ini, kalau biasanya keluar darah istihadah, darah kotor, ini tidak boleh kalau belum masuk waktunya kemudian dia wudhu, karena wudhu tak sah. Orang yang selalu yang perempuan yang selalu keluar darah penyakit istihadah bahasa Arab harus masuk waktu karena syaratnya sah. Jadi begitu masuk waktu zuhur atau adzan baru wudhu. Kalau belum masuk waktu tak sah wudhu. Atau subuh misalnya jam 4. Kemudian orang yang selalu keluar darah kotor istihadah ini wudhu jam 4 kurang 1 menit, tidak sah wudhunya. Harus masuk waktu. Begitu jam 4 misalnya jam 4 sudah masuk waktu ataupun azan sudah masuk subuh baru dia wudhu. Itu syarat. Orang yang ini istihadah sering keluar darah kotor atau reng bini keputihan itu kalau mau wudhu syaratnya supaya sah harus masuk waktu dan berkesinambungan wudhunya itu, jangan diputus-putus. Wallahu a'lam bisawab. Malar muka bermanfaat bagi saya pribadi dan ma'asyiral muslimin, para pendengar yang budiman dimanapun anda berada. Nah, shooting ya.
Oh ya, jadi karena ini di syuting, bisa orang Amerika bisa melihat apa yang kita kaji ini. Orang Saudi bisa karena ini online. Sekali lagi saya ulang ya, anak-anak khususnya anak saya ini, santri saya ini dengarkan. Syarat sahnya wudhu ada 10. Di antaranya, tidak harus urut, tidak harus hafal secara urut, paling tidak harus tahu. Islam, tamyiz, suci dari haid dan nifas. Tidak ada sesuatu di anggota badannya yang mencegah nyampainya air ke kulit. Kemudian tidak boleh ada sesuatu yang di anggota wudhunya, sesuatu yang bisa merubah air. Kemudian tahu bahwa wudhu itu hukumnya fardu. Kemudian tidak meyakini fardu-fardunya wudhu itu diyakini sebagai sunnah. Kemudian yang ke-8, pakai air suci dan mensucikan. 9-10 ini khusus bagi orang yang selalu berhadas. Apa itu syaratnya? Masuk waktu dan wudhunya itu berkesinambungan. Menyambung wudhunya itu, tidak boleh diputus-putus. Antara membasuh anggota satunya ke anggota berikutnya, tidak boleh diselang waktu yang lama. Harus selesai pada waktu itu juga. Wallahu a'lam bisawab. Semoga dapat kita fahami bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang giliran pertanyaan nih. Oh, beda saya tanya haki nih ki. Sara-sara wudhu nih kan. Nabi beda saya bingung atau anu. Ini kalau lawaning sudah aja nih kan. Kalau tidak ada yang dimuskilkan, kita mau nanya ke anak-anak santri ini. Oh, sampai mau nanya. Memeriahkan. Oh iya, silakan. Tidak dapat 10.000. Nih Ustaz. Saya izin bertanya, barangkali pertanyaan ini sering dialami atau mungkin dialami oleh sebagian masyarakat. Jadi disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya wudhu adalah harus bersih amma yang naqlusu al-mani dan tasyawab, dari sesuatu yang dapat mencegah sampainya air kepada kulit. Pertanyaannya, terkadang kita itu membenahi peralatan-peralatan di rumah yang ada hubungannya dengan oli, dengan minyak dan sejenisnya, yang mana kita tahu bahwa minyak ataupun oli dengan air ini kan bertentangan, tidak mungkin dapat bersatu. Nah, kalau di tangan atau di sisa-sisa kuku itu ada sisa-sisa olinya, itu apa kira-kira dapat mencegah sampainya air kepada kulit? Dan kalau memang dapat mencegah, apakah memang harus dibersihkan secara paten misalnya? Terutama tukang ini lah, misalnya bengkel gitu. Kan memang pekerjaannya. Kalau kayak kita misalnya benerin barang sehari-hari itu kan tidak tiap hari seperti itu. Tapi kalau tukang bengkel itu apakah memang harus dibersihkan sampai betul-betul bersih, baru kemudian dia bisa berwudhu? Itu Ustaz. Ya, Pak. Ya ini penting ya. Pertanyaan sekaligus mengingatkan kita semua. Jadi misalnya ibu-ibu pekerjaannya di dapur, itu biasanya nyuci piring, banyak oli, banyak minyak, banyak apa itu yang jelas tidak menyatu, kata Pak Ustadz tadi kan, kata Pak Ustadz Adnan tadi, tidak bisa menyatu dengan air. Intinya berarti kan tidak menghalangi itu nyampainya air. Kalau wudhu dalam keadaan seperti itu jelas tidak sah. Caranya supaya sah, ya dihilangkan dulu penghalangnya itu. Kalau misalnya laki-laki pekerja bengkel, olinya dibersihkan dulu, dihilangkan dulu. Bukan berarti kalau saya beroli, wah saya tidak bisa wudhu itu Ustaz. Bukan. Kalau dalam keadaan ada olinya di anggota wudhunya, atau ibu-ibu masih ada oli dan semisalnya,
yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Kalau wudhu pada saat itu, ya tidak sah wudhunya. Bukan berarti tidak boleh wudhu. Caranya supaya sah, Ustaz, ya hilangkan penghalang itu. Karena itu syarat. Hilangkan oli, minyak, dan yang menghalangi. Termasuk juga kutek. Kalau kuku itu, kutek itu kan banyak macam, bukan pacar. Kalau pacar itu, inai-inai itu tidak apa-apa, itu bisa nyampe. Karena itu asar yang melekat. Tapi kalau kutek yang tebel itu tidak nyampe air. Atau lem fog melekat di kulit kita, itu kan tidak masuk air. Lem fognya ada di susu, Ustaz, tidak ada hubungannya. Maksudnya yang menghalangi nyampenya air itu ke anggota wudhu. Saya ada oli, Ustaz, tapi di pantat, ya tidak apa-apa, wudhu. Karena bukan di anggota wudhu. Ini harus tahu. Saya oli saya di badan penuh, Ustaz. Maksudnya badan, di perut, di punggung. Saya mau wudhu boleh tidak? Boleh, karena tidak ada kaitannya. Karena bukan termasuk anggota wudhu. Yang dimaksud yang menghalangi sampainya air itu ke kulit atau anggota wudhu. Anggota wudhu kan sudah dipelajari kemarin. Wajah, kedua tangan sampai siku, sebagian kepala, telinga kan sunnah. Kedua kaki, dari telapak kaki sampai mata kaki, itu anggota wudhu. Jadi kalau ada sesuatu yang menghalangi, maka dihilangkan dulu baru berwudu. Kalau masih ada sesuatu yang menghalangi, kemudian kita wudu, maka hukum wudunya tidak sah. Ingat, sekali lagi, kalau ada sesuatu yang menghalangi nyampainya air ke kulit, bukan tidak boleh wudu ya. Kata Ustaz tuh tidak sah wudu nih kalau kita ada olinya. Bukan tidak sah. Kalau wudu waktu itu, waktu ada sesuatu yang menghalangi itu. Caranya gimana supaya bisa wudu? Ya hilangkan olinya atau sesuatu yang menghalangi itu, dihilangkan. Sehingga tidak ada pikiran, oh kalau orang ada olinya atau ada lemnya, ada kuteknya, tidak boleh wudu, kata Ustaz. Bukan tidak boleh, tidak sah kalau wudu waktu itu. Caranya supaya bisa wudu, supaya sah, hilangkan sesuatu yang menghalangi nyampainya air ke kulit, ataupun sesuatu yang bisa merubah air itu sendiri. Kiranya gitu saja. Jadi hati-hati, Bu. Kalau kita wudunya tidak sah, pastinya sholatnya tidak sah. Ini bahayanya. Gula sarang sampean bojong khusyuk, sampai nangis, sampai ada yang Allah sampai dengan tak langkong ni. Tapi wudunya tak sah. Tak aja. Tak sah ternyata. Ini kepentingnya. Melana, mari kita fahami dengan sesama. Walaupun sambian apa aja sampai koros kering, nggak lenteh bareng sambian, seperti lidik bareng sambian, saking banyaknya sholat, sujud sampai bengkak ininya, apa ini, tapi wudu tak sah, sok kudu terima bi Allah, jangan tak sah. Ini keperluan ilmu agama. Jadi dahulukan ilmu baru ibadah. Sok kor ibadah mun tak meninggal ilmu. Ni kaki betul tak sah. Di melana majlis taklim ni ke pengajian ni wajib kejerna. Sangat besar walaupun memang godaannya berat. Di antara faedah ngaji ni kaki sambian padane nyampengi apa menyambangi orang sakit, seibu orang sakit. Sempat sampean? Tak sempat. Salah tak sempat, kita nemu orang sakit seibu orang. Padahal kencan orang entar orang sakit itu kucuk raja. Nika kentojuk sedetik atau seberapa saat majlis taklim nggak nikah kenjerna nikah lebih dari orang sentar ke orang sakit seibu kali.
Untuk raja dengan tu, raja. Benih kengkar. Sambian apa jeng sunat dia, apa jeng sunat? 100 rakaat. Kira-kira mau 100 rakaat, kalau 12 mare lah di masjid. Sambian apa jeng kasa? Kenjer nak kasa, bareng sambian toju sekecil majlis taklim ni kan. Ni lebih afdal, lebih muljah, lebih raja kenjer nak. Jadi orang sahabat jeng 100 rakaat kasa. Apa raja gitu? Benih kengkar cerita. Karena nikah budak nunjuk raja ni. Oh, benda kajian malam Rabu akhir bulan di Masjid Taksebendi. Oning ni kan, oning. Saya karo Pak Haji dulu paling sengaja. Saya nak temu benar ni. Ni kesetan. Pada sambian, oh ini kepanjangan nanti. Ajak nikah tanggal 10 Januari ni berdi Isra Mi'raj. Sambian kan panjang sampai sombong kan. Saya segi. Sombong. Mereka sahadir ramai ternyata. Nikah beda acara nikah belasan juta, sekitar 12 juta di kurang nikah. Kenapa saya tuju sampai di tengah acara Isra Mi'raj? Kan kalau ngidingnya pengajian. Kenapa pidana ini nikah? Pidana kula ngaji nikah. Kenapa pidana? Tore. Oh lain Ustaz kasar dari kiai dari Mempawah. Begitu ke kiai dari Singkawa. Kan nikah gitu. Ya Pak ya. Sama tujuannya. Tapi kok meriahnya Isra Mi'raj atau Hall Akbar sekalipun, yang ditunggu tuh acara inti apa? Ceramah kan? Ceramah itu isinya apa? Pengajian. Pengajian itu maksudnya ilmu. Ilmu yang mau disampaikan. Sama aja. Fadilah apa ada? Walaupun di beberapa sesi ada berbeda ya. Misalnya penuh, sumbangan lagun. Dan ini ke majlis taklim nikah, dimanapun majlis taklim sama saya saudara. Baik malam Jumatan, atau pengajian ngak nikah, atau pengaji-ngaji selain pada kesan. Kula serang sambian, ring dua metoro anak ke pengajian-pengajian rumah tahfidz, Miftahul Ulum, Miftahul Jannah. Sambian kok rohon combong, salah kok rohon, kenjalan dia anak sambian ngaji dengan dia. Ini kebidana orang yang andi anak yang mengaji. Bet orang yang andi anak yang mengaji. Sambian tang nyantai. Aku orang ni jomblo. Kunjur nak anak-anak sengaji kasa. Ngalir dah sambian. Ni kemun sambian ke odi. Senau sambian di depan umur macam pada raja umur. Kunjur anak-anak kita yang ngaji itu dikirim ya Allah ke Romana. Mela aku pribadi nak anak ngaji ni kan. Tanya aki anak-anak sengaji. Ada libur. Malam Jumat Ustaz, kan biasa libur. Ada. Karena mikir fadilah rajin cerita. Khusus maghrib sampai isya ini anak-anak pengaji. Pengaji kama saus. Jangan sampai rugi kita orang tua ini rugi. Kalau punya anak, nganggur dari maghrib sampai isya. Selalu oleh ganjaran. Paling tidak kita santai orang tua, anak pengaji. Kita oleh dia. Ini ke ilmu namanya. Jangan seborang, antar manfaat. Udah ya, kita kembali ke pertanyaan. Ini untuk santri yang perempuan tuh, tidak kelihatan. Nah, buka-buka. Saya mau tanya. Nah, yang bagian sana itu. Yang paling kecil siapa tuh? Yang paling kecil. Itu paling kecil udah. Zakira. Zakira. Nah, pertanyaan Zakira nih. Ambil yang paling kecil dulu. Mana Zakira? Oh ini ya, tidak perlu mic, Ustaz. Kasih mic. Kasihkan. Siap Ustaz jawabnya, Ustaz. Ya. Zakira pegang mic-nya, mau ditanya nih. Zakira umurnya berapa sekarang, Zakira? Zakira umur berapa sekarang? Umur Zakira berapa? 4 tahun. Nah ini contohnya. Zakira umur 4 tahun. Zakira ini wudhu di rumah tahfidz mungkin ya. Apa hukum Zakira wudhu? Umur 4 tahun.
Ah? Atau ganti. Saya kira tadi syaratnya wudhu harus tamyiz. Tamyiz itu biasanya umur berapa tahun? Berapa? 4. Itu umur Sakira. Tamyiz itu biasanya umur berapa tahun, nak? Pilih. 8, 7, 6. Mana? Tamyiz itu biasa umur berapa? 8, 7, 6. Pilih satu. Umur berapa tamyiz? Masih kanak. Jangan sampai dijawab sama Tole ini. Jawab. Tamyiz umur berapa? 7. Dikasih tahu apa? Tahu sendiri? Dikasih tahu. Nanti hadiahnya bagi 2. Jawabannya betul. 7 tahun. Jadi tamyiz itu ukurannya 7 tahun, bro. Bagi 2 nanti itu. Selanjutnya yang laki-laki. Ini. Alif. Mau saya tanya Alif nih. Dengarkan dari tadi, Nak, ya. Ada perempuan head. Kalau head itu pasti perempuan, tidak mungkin laki-laki. Ada perempuan head. Misalnya Ira lagi head. Kemudian Ira ini ngambil berwudu. Pertanyaannya, apa hukum wudunya Ira? Alif. Kasih mic-nya. Alif. Saya ulangi, Alif dengarkan. Ira head. Sekarang nih misalnya kan ada Ira ini head. Kemudian Ira ini dia tahu dia head. Dia ngambil berwudu. Terus Alif tahu dia, oh Ira kan head, kok wudu? Menurut Alif, wudunya Ira itu sah apa enggak? Enggak. Yakin? Jadi wudunya orang perempuan yang head hukumnya enggak sah. Betul, Ustaz. Terus sana yang bagian kanan. Siapa yang kecil? Siapa yang itu? Yang kecil yang ikut siapa? Hah? Dia. Oh. Dia syarat sahnya wudu. Pilih. Syaratnya sah wudu harus pakai air najis atau air suci mensucikan. Pilih salah satu. Saya ulang. Syarat supaya wudhu kita sah harus pakai air najis atau air suci mensucikan. Tidak usah nolak. Suci mensucikan. Oh ya, betul. Sudah berapa? Sudah 4 ya? 1, 2, 3. 3 masih ya, 3. Ini Ustaz. Tinggal 2 ini, yang di belakang. Ini yang kecil nih. Kamu yang pakai masker dulu. Santri. Ditanya nah, enggak apa-apa, dapat kue nanti. Tak langkong cerita bagi-bagi kue ini serangan. Bagi. Tak langkong sekoran. Kue kopi ini bagi. Oh, enggak mau, Ustaz. Dapat 10.000 ini. Enggak mau. Kasih sebelahnya, enggak apa. Hamzah. Dengarkan Hamzah ya. Syarat wudhu itu sah, Hamzah. Syaratnya harus tahu bahwa wudhu itu hukumnya sunnah atau wajib. Saya ulang. Syarat supaya wudhu kita sah, kita harus yakin bahwa wudhu yang akan kita laksanakan hukumnya sunnah apa wajib.
Bingung. Supaya wudhu kita sah, kita harus yakin bahwa wudhu kita hukumnya sunnah apa wajib? Wajib, ya betul Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Terakhir, ini anak Pak Nasiki. Iso. Ya, dengarkan. Ada orang Kristen. Orang Kristen ke sini ke tempat wudhu masjid. Wudhu orang Kristen ini. Tole bilang wudhunya sah apa enggak? Ada orang Kristen nih. Mobilnya singgah di sini, terus wudhu di samping masjid tuh. Orang Kristen, Tole tahu, oh ini orang Kristen ini, kawannya bapak. Wudhu, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Kata Tole wudhunya sah apa enggak? Sah apa enggak? Enggak keluar suaranya. Sah apa enggak? Jawab aja. Siapa tahu kena. Atau ganti. Supaya wudhunya Tole sah, Tole harus beragama. Pilih Islam apa kafir? Loh, kok enggak betul nak? Supaya wudhunya sah, Tole harus beragama Islam atau harus kafir? Oh, ini demam panggung ini, Ustaz. Jawab. Islam apa kafir? Waduh. Islam apa 10.000? Islam, ya betul, Ustaz. Masya Allah, betul. Selamat, Masya Allah. Ya, berani. Sudah saja. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sambil nunggu Isya, kita biasakannya. Kasihkan mic sama anak tuh biar terbiasa. Baca. Kalau habis ngaji itu biasakan baca. Kasih ucum. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ashrafna fatub alaina tawbah تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروحي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الله وكل ذي محبة آمين رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد
والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.